Jangan salahkan Pertamina. Salahkanlah siapa yang melegalisir, mencuri tanah Pertamina itu. Mencuri itu. Saya tahu persis itu tanah Pertamina itu. Ya, itu siapa yang melegalisir itu? Jadi udahlah, kalau menurut pendapat saya, tegakkan hukum. Siapa yang mencuri tanah Pertamina, usut. Nah, kemarin kan memang ya, setelah Ahok trending, sekarang Anies yang trending. Di sini ketika saya membuka nama Anies di Twitter, di sini ada video yang sangat mengejutkan sekali. Bahkan pengamat ini mengerti sekali lah dengan seluk-beluk di depo Pertamina tersebut. Bahkan pengamat sini mengklaim bahwa tanah itu adalah milik Pertamina. Bahkan pengamat ini menyebut jangan menyalahkan Pertamina, salahkanlah yang melegalisir, karena itu adalah memang tanah milik dari depo Pertamina tersebut. Dan ini bahkan juga ditanggapi oleh Kusnul Khotimah, Buzzer RP Anies Baswedan ngeles yang terbakar demo Pertamina, kenapa Anies yang disalahkan. Drun, kami tidak permasalahkan soal kebakaran, Pertamina sudah minta maaf, Pak Erick Thohir sudah turun langsung. Yang kami permasalahkan kenapa ada korban nyawa, dan itu bukan salah Pertamina, tapi mereka yang melegalisir pencurian tanah milik negara. Jadi memang sangat disayangkan ya, yaitu karena adanya permasalahan teknis dan akhirnya membuat kebakaran di depo Pertamina. Akhirnya warga yang dekat di depo Pertamina terkena imbasan dari kebakaran depo Pertamina tersebut. Karena apa? Karena memang hanya berjarak sangat dekat sekali dengan depo Pertamina tersebut. Bahkan Ahok juga jauh-jauh hari sudah mengingatkan Anies Baswedan, yaitu intinya warga Tanah Merah harus direlokasi karena sangat berbahaya sekali karena dekat depo Pertamina. Bahkan pada tahun 2009 yang lalu juga Pertamina juga mengalami hal yang serupa kalau dilihat dari berita-berita tersebut. Bahkan di sini juga ada rekam jejak digital ya, yaitu di sini dari antara Anies, IMB kawasan Tanah Merah jadi yang pertama di Indonesia. Nah, jadi ini walaupun ini adalah termasuk tanah Pertamina, Anies Baswedan juga sudah memberikan IMB. Bahkan Anies mengaku bangga IMB kawasan Tanah Merah jadi yang pertama di Indonesia. Dari sini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan IMB kawasan Kampung Tanah Merah Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia. Izin mendirikan bangunan sebagai salah satu kawasan bukan diberikan per bangunan, tapi diberikan per rukun tetangga RT. Satu RT dalam satu kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan, kata Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah, Koja, Jakarta Utara. Bahkan dari sini Ahok juga pernah meminta warga sekitar depo Pertamina Pelumpang untuk dipindah. Anggota Komisi 6 DPR RI Dedi Yefri Sitorus mengatakan ex-gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok tahun 2016 pernah meminta warga Tanah Merah untuk dipindah dari lokasi kawasan penyangga atau buffer zone objek vital yakni depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Dedi menjelaskan Ahok saat itu sudah menyiapkan rusun sebagai tempat tinggal baru bagi warga yang bermukim di lokasi tersebut. Tetapi sayangnya warga terus menolak hingga akhirnya tidak pernah tercapai kesepakatan, ungkap politisi fraksi PDI Perjuangan itu lewat keterangan tertulis pada Sabtu 4 Maret yang lalu. Tetapi di sini setelah nama Ahok trending kemarin, sekarang gantian nama Anies trending. Dan bahkan di sini ketika melihat dengan keyword Anies trending, ini bahkan juga menyertakan sebuah screenshot dari artikel bermacam-macam media. Bahkan ini juga menyebut Anies tekan kontrak politik dengan warga Tanah Merah Jakarta Utara. Depo Pelumpang tahun 2021 Anies Baswedan bahkan juga telah membagikan IMB di Tanah Merah tersebut. Dan masih banyak lagi keyword yang menyebut dengan nama Anies Baswedan. Sampai detik ini tidak ada berita Anies memberikan ucapan bela sungkawa atas tragedi korban kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Warga Tanah Merah menerima IMB sementara dari Anies jadi korban tersebut. Ini bahkan juga dikomentari oleh John Sitorus. Bahkan di sini juga Presiden Joko Widodo belak-belakan ya, itu akan mencarikan sebuah solusi. Karena memang yang dibutuhkan saat ini adalah solusi lah. Jadi bukan saling menyalahkan antara si A dan si B. Di sini bahkan Presiden Jokowi belak-belakan
akui belum ada solusi kampung tanah merah saat jadi gubernur DKI, baru rencana zona penyangga. Nah dari sini yaitu Presiden Joko Widodo menyampaikan, selain tembok beton yang menjadi pagar pembatas antara depo Pertamina Pelumpang dengan rumah penduduk, seharusnya terdapat buffer zone atau zona penyangga. Menurut Jokowi, selain memberikan jarak aman terhadap keselamatan penduduk, zona penyangga bisa melindungi objek vital milik Pertamina karena barang-barang di dalamnya barang-barang yang sangat berbahaya untuk berdekatan dengan masyarakat, apalagi dengan pemukiman penduduk, kata Jokowi di Pelumpang, Jakarta Utara pada Minggu 5 Maret 2023. Jokowi juga mengaku saat dirinya masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012-2014 silam sempat diusulkan untuk pembuatan zona penyangga. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat air di kanan kirinya sungai, ujar Jokowi. Namun Jokowi mengaku selama ia jadi Gubernur DKI, baru hal itu yang ia rencanakan, belum sampai kepada mencarikan solusi bagi para penduduk. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi kepada penduduknya yang ada di situ tanah merahnya. Ini kan padat dan juga penuh. Dan akhirnya sama mantan Gubernur DKI Jakarta Ahok pada saat itu akan dipindahkan ke rusun, tetapi tidak mudah ya dalam merelokasi warga karena sudah menetap di situ berpuluh-puluh tahun. Akhirnya ada penolakan. Ahok pada waktu itu juga mengingatkan kepada Anies Baswedan agar tidak membuat kontrak politik karena daerah tersebut sangat berbahaya dan untuk segera direlokasi warga setempat sehingga bisa lebih aman. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. PT Pelabuhan Indonesia Persero atau Pelindo buka suara terkait rencana Wakil Presiden Wapres Ma'ruf Amin yang ingin depo Pertamina Pelumpang dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik Pelindo. Wacana ini seiring dengan kebakaran yang terjadi di depo Pelumpang pada Jumat 3 Maret malam. Peristiwa itu setidaknya menghanguskan pemukiman warga yang berada di sekitarnya. Grup Head Sekretaris Perusahaan Pelindo Ali Mulyono mengatakan pihaknya masih perlu menunggu pernyataan dari Pertamina selaku pengelola depo Pelumpang terkait gagasan pemindahan lokasi dimaksud. Maka tentu kami perlu mengetahui rencana Pertamina, lalu kemudian juga kami sesuaikan dengan rencana induk pelabuhan, ungkapnya kepada cnnindonesia.com pada Minggu 5 Maret. Di sisi lain, Ali mengatakan pihaknya turut mendoakan masyarakat yang menjadi korban kebakaran supaya tetap tabah dan mendapatkan kehidupan lebih baik nantinya. Kami, Pelindo Group, telah bergerak cepat dengan memberikan kepada masyarakat dan berharap kami cukup membantu imbuhnya. cnnindonesia.com telah berupaya menghubungi manajer Communication, Relation and CSR Pertamina Putra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan untuk meminta tanggapannya lebih lanjut terkait usul relokasi depo Pelumpang ke pelabuhan milik Pelindo. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respon. Sebelumnya, diketahui Ma'ruf Amin mengatakan depo Pertamina Pelumpang rencananya bakal dipindahkan ke kawasan pelabuhan milik PT Pelabuhan Indonesia Pelindo. Ia mengatakan hal itu langsung kepada warga yang terdampak insiden kebakaran depo Pertamina Pelumpang. Nanti, yang menjadi masalah selanjutnya mengenai penataan di daerah ini. Saya berharap supaya depo Pelumpang ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo. Saya kira begitu Pak Erik, Menteri BUMN, ucapnya saat meninjau langsung lokasi kebakaran pada Sabtu 4 Maret. Di sisi lain, ia mengatakan lokasi pemukiman warga di kota itu akan ditata ulang. Penataan ulang pemukiman demi membuat lokasi daerah tersebut menjadi lebih teratur, baik dan aman. Ia juga menawarkan warga untuk relokasi rumah saat meninjau lokasi kebakaran dan berinteraksi dengan warga yang terdampak. Terlebih lagi, sebelum kejadian ini depo Pelumpang juga pernah terbakar pada 2009 silam. Kalau dipindahin mau ya, sabar ya, namanya musibah. Nanti dibikinkan seperti apa dibangun di situ lagi. Tapi kan nanti takut terbakar lagi. Nanti ya dipikirkan ya sambungnya. Bahkan diketahui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan izin mendirikan bangunan IMB untuk warga Kampung Tanah Merah Jakarta Utara. Hal ini ditetapkan dalam keputusan Gubernur nomor 878 tahun 2018 tentang gugus tugas pelaksanaan penataan kampung dan masyarakat. Anies mengatakan
Pemberian IMB itu merupakan hadiah ulang tahun untuk Tanah Merah yang ke-8. Selain itu, juga merupakan salah satu janji kontrak politik Anies kepada warga Tanah Merah saat maju pada Pilgub 2017 lalu. Kontrak politik itu diteken Anies pada 2 Oktober 2016. Salah satu poinnya yaitu melegalisasi kampung-kampung yang dianggap ilegal. Kampung-kampung yang sudah ditempati warga selama 20 tahun dan tanahnya tidak bermasalah akan diakui haknya dalam bentuk sertifikasi hak milik kampung tersebut, yakni Tanah Merah. Setelah genap 4 tahun menjabat sebagai gubernur, Anies mengaku telah menunaikan janji tersebut kepada warga Tanah Merah. Alhamdulillah, hari ini 16 Oktober, tepat 4 tahun kami bertugas di Jakarta. Janji itu alhamdulillah kami tunaikan di Tanah Merah ini, ujar Anies di Kampung Tanah Merah, Jakarta Utara pada Sabtu 16 Oktober 2021. Pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. Ia mengklaim IMB yang diberikan kepada warga Tanah Merah merupakan penerbitan izin berbentuk kawasan yang pertama di Indonesia. Izin mendirikan bangunan sebagai satu kawasan bukan diberikan per bangunan, tetapi diberikan per rukun tetangga RT. Satu RT dalam satu kawasan ini pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan, kata dia. Anies menjelaskan IMB kawasan tersebut merupakan solusi dari Pemprov DKI atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Ini adalah jalan tengah yang kami ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan yang berada di tanah yang status legal hukum tuntas, yang belum tuntas, tetapi mereka faktanya ada di sini sudah puluhan tahun, tuturnya. Pada kesempatan itu, Anies juga meresmikan sejumlah infrastruktur di Kampung Tanah Merah, yakni saluran air dari Pamjaya, surat izin pembangunan bangunan, jembatan Kali Batik, hingga taman vertikal telah dibangun melalui program Community Action Plan dan Collaborative Implementation Program. Dia menuturkan penyediaan fasilitas tersebut merupakan harapan warga Jakarta yang menginginkan kebutuhan dasar layak. Anies berharap pembangunan infrastruktur yang saat ini masih berjalan akan tuntas dalam waktu sesuai target dan cakupannya bisa diperluas sehingga dapat menyentuh kebutuhan semua warga di wilayah tersebut. Saat ini sudah terpasang pipa sepanjang 35 km di kawasan Tanah Merah. Nantinya akan tercapai total sekitar 4.600 pelanggan yang nantinya akan tersambung semuanya. Pada saat ini sudah sampai di angka 1.200-an, ujar dia. Bahkan diketahui Depo Pertamina Pelumpang Jakarta Utara terbakar pada Jumat 3 Maret 2023. Kawasan itu hanya berjarak sekitar 1,5 km dengan pemukiman warga di kawasan Tanah Merah. Ternyata permasalahan sengketa permukiman warga di Tanah Merah itu pernah disinggung oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok pada tahun 2016 silam. Pada saat itu, dia mengingatkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan agar tak sembarangan membuat janji politik. Apalagi Anies Baswedan kala itu berencana untuk membebaskan permasalahan warga Tanah Merah. Menurut Ahok, tanah yang diduduki warga itu merupakan aset milik PT Pertamina Persero dan seharusnya tidak boleh dihuni warga. Ahok mengatakan permasalahan di Tanah Merah bukan perkara mudah, mengingat tanah itu milik Pertamina, sehingga tidak bisa serta-merta berpindah tangan kepada warga. Biasanya calon ini kan saya bilang dia enggak kuasai data. Saya bilang Pak Anies, tim suksesnya minta saja data sama kita. Kita kan open data, katanya di Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa 4 Oktober 2016. Ahok juga mengingatkan, jangan sampai data yang diterima Anies Baswedan keliru. Pasalnya, hal itu akan membuat janji politik yang telah terucap sulit untuk direalisasikan. Jangan sampai karena datanya dibohongi dari tim ses, atau bukan dibohongilah, karena datanya tidak benar, akhirnya menyampaikan sesuatu, melakukan yang merugikan dan mempermalukan sendiri akhirnya, ujarnya. Anies Baswedan melakukan berdialog dengan warga Tanah Merah, Rawabadak Selatan, Koja, Jakarta Utara dalam rangka kampanye Pilgub.
Dalam dialog tersebut, dia disodorkan kontrak politik dari warga jika berhasil menang pada 15 Februari 2017. Kontrak politik itu berisi tuntutan warga agar Anies Baswedan memenuhi hak dan memberikan perlindungan bagi warga Tanah Merah. Salah satunya, warga Tanah Merah minta untuk melegalkan kepemilikan tanah karena mereka telah menetap selama lebih dari 20 tahun. Jika Anies Baswedan menandatangani kontrak politik itu, warga Tanah Merah menjamin akan mendukung pasangan Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta. Anies pun menandatanganinya. Di hadapan warga, dia berjanji akan melaksanakan kontrak politik itu jika berhasil memenangkan Pilgub DKI Jakarta pada 15 Februari 2017. Kini lahan tersebut terbakar hingga menimbulkan korban jiwa. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan akan menata ulang depo bahan bakar minyak milik Pertamina di Pelumpang, Jakarta Utara. Tentu, titik dari masyarakat masih terlalu dekat. Ini yang mau kami zoning ulang, kata Erick. Erick Thohir saat konferensi pers seusai mendampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan warga korban kebakaran pipa penerimaan bahan bakar di Terminal BBM Pelumpang, Kelurahan Rawabadak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada Sabtu 4 Maret 2023. Menurut Erick, tata ulang depo tersebut tidak hanya untuk Pertamina, tapi juga PLN maupun PT Pupuk Sriwijaya Pusri di Sumatera Selatan agar ada batasan keamanan masyarakat tinggal. Memang sejak awal kami sudah menekankan kepada seluruh BUMN yang masuk menjadi kawasan objek vital. Saya rasa tidak hanya kilang, tetapi juga pupuk yang saya tinjau di Sumatera Selatan, buffer antara titik keamanan dan titik masyarakat masih terlalu dekat, ungkap Erick. Namun, dengan kejadian terbakarnya depo Pertamina Pelumpang, Erick menyebut Pertamina akan segera mencari solusi terhadap permukiman penduduk yang berada di area sekitar depo BBM maupun kilang. Semoga ini menjadi solusi supaya masyarakat mengerti kawasan itu tidak aman. Jangan ditinggali kembali. Pak Wapres sudah mengarahkan nanti kawasan ini bersama Pelindo dan Pertamina akan dicarikan solusi, tambah Erick Thohir. Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara terbakar pada Jumat malam 3 Maret. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD DKI Jakarta mencatat 17 orang meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Selain itu terdapat 49 orang luka berat dan 2 orang luka ringan, ujarnya. Bahkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa izin mendirikan bangunan IMB di kawasan Tanah Merah, Jakarta Utara merupakan penertiban perizinan berbentuk kawasan yang pertama kali di Indonesia. Izin mendirikan bangunan sebagai satu kawasan bukan diberikan per bangunan, tapi diberikan per rukun tetangga RT. Satu RT dalam satu kawasan itu pertama kali di Indonesia ada IMB berbentuk kawasan, ujar Anies dalam sambutannya di Kampung Tanah Merah Koja, Jakarta Utara. Pada kesempatan itu, Anies menyerahkan secara simbolis sertifikat izin mendirikan bangunan kawasan kepada belasan perwakilan warga Kampung Tanah Merah. IMB kawasan tersebut, ujar Anies, merupakan solusi dari Pemprov DKI atas persoalan masyarakat yang menghadapi kesulitan mengakses berbagai perizinan bangunan. Ini adalah jalan tengah yang kita ambil untuk menyelesaikan masalah bangunan yang berada di tanah yang status legalnya belum tuntas. Tapi mereka faktanya ada di sini sudah puluhan tahun, ungkap Anies Baswedan. Anies mengungkapkan Pemprov DKI Jakarta berdiskusi mencari solusi sehingga muncul ide IMB untuk satu kawasan. Pada kesempatan tersebut, Anies Baswedan meresmikan sejumlah infrastruktur di Kampung Tanah Merah, yakni saluran air, surat izin pembangunan bangunan, hingga jembatan Kali Betik. Itulah sebabnya disusunlah program untuk memastikan yang dibutuhkan terpenuhi, dan alhamdulillah hari ini tepat 4 tahun kami bertugas. Alhamdulillah janji itu kita tunaikan di Tanah Merah, ucap Anies Baswedan. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut mengungkapkan penyediaan fasilitas tersebut merupakan harapan warga Jakarta yang menginginkan kebutuhan dasar yang layak. Karena itulah, lanjutnya, Pemprov DKI menyusun program untuk kebutuhan layak bagi masyarakat. Salah satunya infrastruktur Kampung Tanah Merah ini. Alhamdulillah sekarang ini warga di Tanah Merah sudah mendapatkan air bersih lewat pipa untuk disalurkan ke rumah-rumah yang ada di Tanah Merah tersebut, ucap Anies Baswedan.
Anies Baswedan juga berharap pembangunan infrastruktur yang saat ini masih berjalan akan tuntas dalam waktu sesuai target dan cakupannya bisa diperluas sehingga dapat menyentuh kebutuhan warga di wilayah tersebut. Saat ini sudah terpasang pipa sepanjang 35 km di kawasan Tanah Merah. Nantinya akan tercapai total sekitar 4.600 pelanggan yang nantinya akan tersambung semuanya. Pada saat ini sudah sampai di angka 1.200-an, ujar Anies Baswedan kala itu.